Bismillahirrahmanirrahim. Pada review buku kali ini saya ingin mengupas sedikit tentang buku Doa dan Kebahagiaan karya Allahyarham Ustadz Jaludin Rahmat. Buku ini menarik karena terbit tidak lama setelah beliau wafat. Untuk keberkahan kita bersama, kita kirimkan doa dan Al-Fatihah untuk beliau diiringi dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tulisan review buku atau bincang buku kali ini saya tulis dengan dibuat judul dengan judul Doa Menyingkap Hubungan Hamba dengan Tuhan. Saya akan bacakan review ini dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Saat membaca buku Doa dan Kebahagiaan, saya teringat kembali dengan Darren Turner. Ia adalah seorang pendeta yang bertugas di militer Amerika Serikat dalam film Indivisible. Para tentara di medan perang harus menghadapi situasi-situasi berat yang menguras emosi. Jauh dari keluarga selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun, menyaksikan teman dan warga sipil yang tak berdosa yang ikut terbunuh dalam berbagai kondisi perang. Dan perang seperti itu memberikan luka batin yang sangat mendalam. Ya, kita lanjutkan. Beban psikologis perang seringkali terbawa ke rumah. Saat para tentara pulang kembali ke keluarganya, mereka menjadi pribadi yang sangat berbeda. Keras, egois, dan tertekan. Untuk itulah para tentara Amerika membutuhkan bantuan psikologis dan membutuhkan pendeta semacam Darren untuk memberikan ketenangan batin, ketenangan hidup, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Darren. Nah, pekerjaannya memberikan hasil yang baik. Darren berhasil mengenalkan kuasa Tuhan kepada Michael yang sudah lama tak peduli dengan keluarganya. Dia bisa menjadi akur kembali. Sonda kembali menemukan jati diri keibuannya serta penghormatannya kepada orang tuanya. Lindsay yang ateis romantis kembali menemukan jalan Tuhan. Nah, saat orang-orang yang dia bimbing menemukan jalan Tuhan, justru Darren mendapatkan keraguan tentang Tuhan. Sering dia berdoa dan tak kunjung datang jawaban. Hatinya tersiksa dengan berbagai pertanyaan yang tak bisa dia jawab. Akhirnya, jalan Tuhan yang dia dakwahkan justru kemudian dia ragukan. Hatinya berkecamuk dan marah pada Tuhan. Dia berubah dari suami yang romantis menjadi suami yang kasar. Dan alhasil, rumah tangganya terancam bubar. Seperti Darren, kita juga sering menjadikan Tuhan sebagai budak yang bisa kita minta ini dan itu. Atau dalam tanda kurung, bisa kita perintah untuk melakukan ini dan itu. Demi keperluan-keperluan saya, doa diperpanjang. Saya ngambek sama Tuhan saat dia tak mengabulkan apa yang saya minta. Saya mau Tuhan selalu memperhatikan saya, sementara saya abai saat harus mendekatinya. Hubungan dengan Tuhan tak lebih sebagai tuan dan budak. Saya sebagai tuan dan Tuhan sebagai budak yang harus selalu siap saat dibutuhkan. Mungkin ada juga yang tak seperti itu. Mungkin banyak. Mereka menjadikan Tuhan sebagai tempat, sebagai teman bercengkrama dan bercerita. Menurut William James, motivasi-motivasi beragama akan mempengaruhi pola hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang paling nampak dari hubungan itu adalah di dalam doa. Doa semacam komunikasi ke dalam
atau percakapan dengan kekuasaan yang dikenal bersifat ilahi. Doa menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, kata William James. Nah, dalam bukunya Doa dan Kebahagiaan, Allahyarham Ustadz Jaludin Rahmat memetakan pola-pola hubungan manusia dengan Tuhan dilihat dari doanya. Tingkat yang paling awal dan awam adalah doa dengan isi perintah-perintah. Ya, permintaan tadi kita haluskan. Doa ini tak salah, namun harus ditingkatkan kualitasnya ke doa yang isinya lebih menuhankan Tuhan. Doa ini lebih kepada obrolan yang kebanyakan isinya pengakuan akan kekerdilan, kehinaan, dan kekecilan manusia. Lalu doa yang paling tinggi adalah doa sebagai bisikan cinta. Perjumpaanmu denganmu adalah kesejukan hatiku, kata Imam Zainal Abidin. Perjumpaan denganmu adalah kecintaanku, kepadamu gelora cintaku, cintamu adalah tumpuanku. Nah, dalam doa seperti ini, doa bukan sekedar permintaan. Lebih dari itu, doa merupakan tali yang menghubungkan antara hamba dengan makhluknya. Dalam doa, seorang hamba menumbuh kembangkan kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering berdoa, semakin berkualitas hubungannya dengan Allah. Nah, inilah yang disebut sebagai ad-doa mukhul ibadah. Doa sebagai intisari ibadah. Lalu apa kaitannya dengan kebahagiaan? Nah, dalam bukunya Allahyarham Ustadz Jalal mengajak kita untuk merekonstruksi alam pikiran kita dan memberi makna positif pada kenyataan-kenyataan hidup dengan mengubah sudut pandang, bahasa, dan posisi kita. Dengan mengubah itu semua, kebahagiaan akan terbuka. Karena kebahagiaan katanya itu adalah ada di hadapan mata kita. Doa memang tak mengubah realitas apapun. Saat orang kecelakaan, ya kecelakaan terjadi. Saat ada orang yang meninggal, ya meninggal itu terjadi. Orang tidak bisa mengubah realitas. Namun, doa bisa memberikan sudut pandang yang lain, yang bisa membuat manusia menyikapi realitas yang ada lebih positif. Dengan doa, manusia bisa memaknai kejadian dalam kehidupan. Kata Allahyarham Ustadz Jalal, musibah adalah keniscayaan, namun bahagia dan derita adalah pilihan hidup. Nah, bagi Anda yang memilih hidup bahagia dan berdoa dengan penuh cinta dan pemaknaan, buku ini tentu sangat layak untuk dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.